Demi Tuhan, aku tidak tahu jika kalian berada di sini. Aku hanya berusaha menyelamatkan diri dan juga ancaman negeriku dari para durjana. Tapi kau telah membuat bayi kami yang baru dilahirkan itu mati. Aku mohon, aku tidak sengaja. Penyesalanmu tiada gunanya, manusia. Kecuali kau mampu menghidupkan kembali kedua bayiku yang telah tewas karena ulahmu. Itu mustahil. Aku bukan Tuhan yang bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Aku mohon, terimalah ini sebagai suatu takdir yang harus kalian alami. Baik, jika kau memperjualbelikan takdir atas kematian bayi kami, maka terimalah takdirmu pula, di mana suatu saat kelak keturunanmu akan menjalani hidup seperti kami, menjadi sepasang harimau penunggu hutan sancang ini. Dengar baik-baik. Aku bersumpah atas langit dan bumi, atas nama neraka jahanam yang penuh dengan dendam, aku akan menuntut balas kematian ayahku, Lindung Jati, yang telah dibunuh oleh Raja Pakuan Pajajaran, Wijaya Sakti. Dan dengan tanganku sendiri akan kuhancurkan dia. Pasukan! Baik, Paduka. Siapkan diri kalian. Kita serang kerajaan Pakuan Pajajaran. Kita gantung hidup-hidup Wijaya Sakti. Cepat! Baik, Paduka. Cepat! Sekali lagi ya Gusti. Ya. Ayo tarik nafas dalam-dalam. Ya, terus. Ya, terus sedikit lagi. Ayo Gusti. Ya, bagus begitu. Ayo dan Gusti. Ya, terus ya. Sedikit lagi. Ayo, terus. Ya, terus Gusti. Ya. Permaisuriku lama sekali melahirkan. Mungkinkah tidak, sebentar lagi permaisuriku pasti akan melahirkan. Gendung Jati dari kerajaan Bangwetan menggempur istana. Apa? Gendung Jati menggempur istana? Benar, Gusti. Bahkan mereka sudah mulai menghancurkan istana. Laknat! Baik, kita habisin mereka. Baik, Gusti. Gusti. Oh, bagaimana dengan keadaan istri saya, Nyai Pelincing? Ampun, Gusti. Kelihatannya baru tengah malam nanti Gusti baru melahirkan.
kerajaan Bangwetan menggempur istana. Aku sudah menduga, Kanda. Akibat peperangan di Tegal Baganapati akan berbuntut panjang buat kerajaan kita. Benar, Dinda. Tapi sekarang, demi keselamatanmu dan bayi kita, aku mohon kiranya Dinda dan para prajurit mau meninggalkan istana ini. Karena aku akan menggempur pengkhianat laknat itu. Kalau memang itu pilihan yang terbaik. Kau prajurit, pimpin pasukan pengawal untuk menjaga kepergian istriku ini. Baik, Gusti. Tapi kemana kiranya kami harus membawa Gusti Permaisuri? Gunung Sancang. Gunung Sancang? Gunung Sancang? Ya, Gunung Sancang. Aku rasa gunung itu tempat yang paling aman untuk tempat tinggal sementara istriku ini. Berhenti! Bagus! Bagus sekali, Wijaya Sakti. Rupanya kau masih memiliki jiwa ksatria. Mari kita bertarung. Tanpa harus mengeluarkan darah para prajurit yang tidak tahu menau apa yang kau inginkan. Baiklah kalau begitu. Apakah Gunung Sancang yang kita tuju ini masih jauh, prajurit? Iya, kita akan tiba di tujuan saat matahari terbenam, Nyai. Akhirnya kita sampai juga di hutan Sancang, Nyai. Nyai, saya nggak kuat, Nyai. Turun, berhenti, Nyai. Nyai, saya nggak kuat, Bagaimana Nyai. dengan Permaisuri, Nyai? Baik, kita berhenti. Turunkan. Oh, Nyai. Nyai, saya nggak kuat, Nyai. Sakit sekali, Nyai. Tapi sangat tidak mungkin jika Permaisuri melahirkan di tempat terbuka seperti ini. Lihat, ada pondok di sebelah sana. Tapi Tidak ada pilihan lain. Kita harus tinggal di sana. Nyawa Gusti Permaisuri menjadi taruhannya. Paham, Nyai? iya, Nyai. Ayo angkat, cepat. Baik. Kita ke pondok itu. Ayo cepat. Ayo cepat, turunkan. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Ya. Kamu ke sana dan kau ke sana. Baik. Amankan tempat ini. Aman. Apa yang harus aku lakukan? Wahai yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, berilah hamba pertolongan untuk menghancurkan sang angkara murka dari muka bumi ini. Bagaimana Gandung Jati? Kau masih berani melawanku? Bunuh saja aku, Wijaya. Tidak, Gandung Jati.
Aku masih memberimu kesempatan untuk bertobat. Sekarang, cepat bawa pergi pasukanmu dari sini. Dan jangan sekali-sekali menginjakkan kakimu di tanah Sunda ini. Prajurit! Pengecut! Bawa pergi pimpinan kalian ini. Ada perang saudara di tanah Sunda ini. Dinda Kencana. Ternyata bayinya laki-laki, Gusti. Tampan dan gagah seperti ayahnya. Iya, Nyai. Sayang. Aduh. Nyai. Gusti mau melahirkan lagi? Nyai, aku akan melahirkan lagi, Nyai. Nyai. Ayo Gusti, kakinya ya. Ayo Gusti, tarik nafas. Aku sangka Gusti Permaisuri melahirkan bayinya di sini, di hutan Sancang. Sungguh malang Gusti Permaisuri. Mungkinkah Gusti Permaisuri melahirkan bayi kembar? Iya ya. Bayi kedua Gusti ternyata seorang perempuan, cantik seperti Gusti Permaisuri. Oh, cup-cup sayang. Makasih, Nyai. Iya, Gusti. Itu berarti aku memiliki putra dan putri kembar. Iya, Gusti. Nyai, biar kami yang menanamnya. Jadi benarkah Gusti Permaisuri telah melahirkan bayi kembar, Nyai? Benar, prajurit. Bayi yang pertama adalah bayi laki-laki, dan bayi yang kedua adalah bayi perempuan. Wah, luar biasa. Aku yakin Gusti Baginda Wijaya Sakti tentu akan sangat bahagia. Ya sudah, sekarang kerjakan tugas kalian. Baik, Nyai. Baik, Nyai. Hei, kau tahu? Hutan Sancang inilah saksi kelahiran putra dan putri generasi penerus kerajaan Pakuan Pajajaran. Kau benar. Kedua bayi yang baru saja dilahirkan Gusti Permaisuri Kencanalarang adalah merupakan Sekesel atau turunan dari Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi. Sayang, oh sayang, sayang. Kamu yakin istriku berada di pondok itu? Tidak salah lagi, Tuan. Pondok itu berada tidak seberapa jauh dari Sungai Sancang yang barusan kita lewati. Pasti itu pondoknya. Baik, ayo, kita harus segera menemukan mereka. Surangpati, benarkah apa yang kulihat? Bukankah itu sepasang harimau?
Benar, Tuan. Tapi aneh. Apa yang mereka buat di sana, Tuan? Lihat Surumpati. Bahkan mereka seperti menjaga istri dan anakku yang sedang tidur pulas. Ada apa dengan mereka? Mereka tidak mengganggunya sama sekali. Pasti mereka bukan harimau biasa, Tuan. Maksudmu? Mereka penghuni hutan Sancang dan hendak menjaga bayi Tuan yang baru saja dilahirkan. Kalau bagaimanapun kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai terjadi sesuatu apapun yang tidak kita inginkan. Benar, Tuan. Ayo, kita usir mereka, Tuan. Ayo. Benarkah apa yang kulihat itu? Kedua mata mereka mengeluarkan sinar yang sangat mengerikan. Sudah saya duga, Tuan. Mereka ini bukan harimau biasa. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan? Sudahlah. Ya, kita bawa mereka kembali ke istana. Ya, baik. Ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Sayang. Dinda. Dinda. Kanda. Iya, Kanda. Cantik-cantik anak-anakku ya. Yang satu ganteng ini. Ini nangis kenapa? Oh, satunya ganteng ya? Ya, ya. Ding 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 ding. Pemberontakan di kerajaan kita sudah berakhir ya, Kanda. Sekarang kita bisa benar-benar bahagia bersama anak-anak kita. Benar, Dinda. Inilah saat yang paling berbahagia dalam hidupku. Memiliki istri dan anak-anak yang tampan dan cantik. Sekarang, Kanda pilih nama dong buat mereka berdua. Untuk yang cantik dan manis ini, aku beri nama Ombang Kencana. Dan si tampan yang berhidung mancung ini, aku beri nama Ombang Larang. Bagaimana? Setuju? Sayang, bagus sekali Kanda namanya. Tapi kenapa nama mereka berdua diambil namaku semua, Kanda? Itu karena aku sangat mencintaimu. Ya, salam. Iya, saya masih ingat cerita Tuan. Saat terjadi pertarungan dengan Tuan Lindung Jati di hutan Sancang itu, Tuan Wijaya. Yang berakibat jatuhnya korban sepasang anak harimau kembar di hutan Sancang itu. Apa artinya itu, Ki? Ya, konon dahulunya hutan Sancang itu dihuni oleh sepasang suami istri yang sangat sakti mandraguna. Namun, karena keserakahan akan ilmu kanuragan tingkat tinggi, mereka rela mengabdikan diri mereka pada iblis. Dan itu mengakibatkan mereka menjelma menjadi sepasang harimau kembar yang sangat ganas. Semakin tinggi ilmu yang mereka pelajari, maka semakin susah mereka untuk kembali ke wujud asalnya. Maksud Aki, mereka akan berubah wujud menjadi harimau selamanya? Ya, benar. Aku sendiri pernah mencoba untuk menundukkan sepasang harimau hutan Sancang itu. Namun ilmu mereka tidak bisa kutandingi. Ya, bisa keluar.
menjatuhkan barang sembarangan. Keris apa itu, Ki? Keris ini adalah perwujudan dari tali ari-ari kalian yang pernah ditanam di dalam gentong itu. Sepertinya keris ini mempunyai kekuatan yang cukup dahsyat. Dan aku yakin keris ini diperuntukkan kepada kalian. Nah, sekarang simpanlah keris ini baik-baik. Dan pergunakan bila mana kalian mendapat kesulitan. Baik, Ki. Nah, sebaiknya kalian segera melanjutkan perjalanan kalian sebelum hari berganti dengan malam. Karena akan sangat sulit melintasi hutan Sancang bila hari sudah gelap. Dan aku ingatkan pada kalian, dalam perjalanan nanti hati-hatilah kalian. Karena kalian adalah sepasang muda-mudi yang masih besar nafsu dan keinginan. Janganlah kalian menuruti keinginan yang tiba-tiba muncul. Karena itu akan menjerumuskan kalian. Apa maksudnya, Ki? Bila mana nanti di dalam hutan Sancang kalian tiba-tiba ingin mandi, tahanlah. Dan bila ada suara tanpa rupa yang memanggil kalian, lupakanlah. Kalian mengerti? Tapi bagaimana, Ki, kalau sesuatu yang buruk menimpa pada kami lagi? Kalian tidak usah khawatir. Aku akan datang untuk membantu kalian berdua. Terima kasih, Ki. Terima kasih, Ki. Sepertinya hutan Sancang ini memiliki kekuatan gaib yang ingin menelan kita, Larang. Rasa letih dan lelah ini lagi-lagi menyergap tubuhku. Aku juga merasakan hal yang sama kamu. Kita nggak boleh berhenti. Kita harus keluar dari hutan ini. Ayo. Aduh, males banget sih. Ayo Kencana, kita pergi dari sini. Perjalanan kita masih jauh. Kencana, kamu ngapain? Hei, kamu jangan minum air itu. Tadi kan udah dikasih tahu. Ayo, Kencana, kamu harus ingat, kita tuh nggak boleh menyentuh, apalagi sampai meminum air di sini. Kamu ingatkan pesan dari guru? Kencana, hei, kamu kenapa, hei? Kaukah itu Kencana? Iya benar, Larang. Tapi kenapa kau berubah menjadi seekor harimau? Rupanya aku pun berubah menjadi seekor harimau seperti dirimu, Kencana. Guru, syukurlah kau datang tepat waktu, Guru. Tolonglah kami, Akigara. Kembalikan kami ke wujud semula. Aku maklum. Semua kejadian ini di luar kekuasaan kita sebagai manusia biasa. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Guru? Aku tidak bisa berbuat banyak, murid-murid. Terimalah kejadian ini dengan hati yang ikhlas. Dan lanjutkanlah perjalanan kalian untuk membebaskan ayahanda kalian. Membebaskan ayah kami? Benar. Aku mendapatkan wangsit bahwa ayah kalian saat ini sedang dalam penguasaan seorang adipati yang jahat dan licik. Tapi kalian tidak usah khawatir.
Selain aku sudah membekali kalian dengan ilmu halimunan dan ilmu sapu angin, aku akan mendampingi kalian sampai tiba di wilayah kerajaan Singasantun. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Aku yakin, sebelum Dinda sampai di kerajaan Singasantun, mereka pasti menemui Aki Garahang terlebih dulu. Kalau gitu, aku harus segera sampai di rumah Aki Garahang sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Sekarang, pergunakanlah ilmu yang sudah kusalurkan pada kalian sebaik-baiknya. Tapi ingat, pergunakanlah ilmu itu jika kalian hanya dalam keadaan terdesak. Yang pertama, ilmu halimunan. Dengan ilmu itu, kalian bisa menghilang. Dan yang kedua adalah ajian Maliwarni. Dengan ajian itu, kalian bisa mengubah diri kalian menjadi manusia biasa seperti sekarang ini. Tapi itu hanya bisa dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 penanggalan seperti yang aku lakukan pada kalian sekarang ini. Itu artinya hari ini adalah hari terakhir kami menikmati wujud sebagai manusia. Dan saat matahari terbenam nanti, kita akan berubah kembali menjadi sepasang harimau. Iya, benar. Dinda Kencana. Kanda Tohpati, jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Kenapa, Dinda? Sebentar lagi kamu akan tahu. Dinda, kamu... Inilah wujud kami yang sesungguhnya saat ini, Kanda Tohpati. Takdirlah yang menjadikan murid-muridku berubah wujud seperti ini, Tohpati. Tapi dengan ilmu Maliwarni, mereka bisa mengembalikan wujud mereka sebagai manusia pada tanggal 13, 14, dan 15, layaknya manusia biasa. Tapi, walau begitu, tidak ada halangan bagiku untuk tetap mencintai Dinda Bumbang Kencana. Tidak, Kanda Tohpati. Aku tidak bisa menerima cintamu. Kenapa, Dinda? Kenapa? Karena aku tidak ingin melahirkan dan mewariskan kutukan yang aku emban ini pada keturunan kita kelak. Tidak, aku tidak peduli. Dengarlah anak muda. Sebagaimana mereka sudah menerima takdirnya, maka kau pun harus rela menerima takdirmu. Bahwa mencintai, tapi untuk tidak saling memiliki. Kalau itu memang takdirku, aku akan tetap menikahi Dinda Bumbang Kencana. Jangan pernah membantah, Kanda Tohpati, atau aku akan mengoyak-ngoyak tubuhmu dengan cakarku ini. Tidak, Dinda. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak butuh cintamu, Tohpati. Kau dengar itu? Waktu kita tidak banyak. Mari kita pergi. Ayo, kembalilah kau ke Pakuan. Masih banyak hal yang bisa kau kerjakan. Ayo. Awas! Ayo, akan kubalas nanti. Pengecut! Lihatlah prajuritku dan rakyatku. Hari ini mereka akan kehilangan kepala. Dan ini sekaligus sebagai peringatan pada kalian. Siapa yang berani membangkangku akan bernasib sama seperti mereka.
Algojo, lakukan tugasmu sekarang juga. Baik, tuanku. Terkutuk! sungguh tepat pada waktunya. Kalau tidak, kami berdua akan kehilangan kepala. Tapi Aki, dari mana Aki mendapatkan harimau-harimau yang gagah perkasa seperti mereka? Begini Tuan Wijaya. Sesungguhnya, kedua harimau yang ada di hadapan Tuan adalah anak kembar Tuan sendiri. Apa? Yaitu Bongbang Larang dan Bongbang Kencana. Mereka itu anak-anakku. Kami mengalami musibah yang tidak kami sangka, Ayahanda. Mungkin juga karena salah kami sendiri yang tidak mematuhi amanat Bunda dan Aki Garahang. Hingga kami harus rela menjalani takdir seperti ini, Ayahanda. Ya Tuhan, hamba mohon maaf. Hamba benar-benar bertobat. Kenapa karma ini harus terjadi pada anak-anakku? Anak-anakku, maafkan aku. Lapor, Bos. 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 Ada apa? Aku harap kau datang kemari membawa kabar baik, prajurit. Ampun, Bos. Selama 1 bulan ini, hamba memata-matai kondisi dan situasi kerajaan Pajajaran.
Dan hamba dapat laporkan bahwa kerajaan Pakuan Pajajaran saat ini sedang mengalami kosong kepemimpinan. Apa maksudmu, prajurit? Hamba dengar Gusti Wijaya Sakti sudah lama meninggalkan kerajaan Pakuan Pajajaran, bos. Dan konon kabarnya Gusti Wijaya Sakti dan Prabu Singasantun berhasil dikalahkan oleh Adipati Daha yang tengah melakukan pemberontakan di Singasantun. Bagus. Bagus sekali kalau memang itu benar. Berarti ini kesempatanku untuk merebut kembali kerajaan Pakuan Pajajaran. Prajurit, dengarkan baik-baik. Siapkan diri kalian masing-masing. Karena kita akan segera menggempur kerajaan Pakuan Pajajaran. Siap, siap, Tuan. Sekarang bersiap-siaplah. Ayah, Ayah, anak-anakku. Silakan. Kalian sudah dewasa rupanya. Tampan dan kau cantik. Tanpa terasa aku sudah meninggalkan kalian bertahun-tahun lamanya. Maafkan ayah, Bumbang Larang, Bumbang Kencana. Jika bukan karena ayah, kalian tidak akan mengalami musibah seperti ini. Tapi ayah, dengan ilmu Malihwarni yang kami kuasai, kami hanya mampu mengembalikan wujud manusia ini selama 3 hari saja. Setelah itu, kami akan kembali menjalani takdir sebagai sepasang harimau, sebagaimana yang pernah ayahanda lihat. Ampun tuanku, saat ini pasukan Pajajaran tengah digempur oleh pasukan Gandung Jati yang kembali memberontak, Tuan. Gandung Jati? Hai pasukanku, kalian bersama kita. Aku bersamamu. Hancurkan kerajaan Pajajaran. Hancurkan terus, hancurkan. Hancurkan terus mereka. Menyerahlah kalian para pasukan Pajajaran. Perjuanganmu akan sia-sia. Jadi aku sarankan, menyerahlah. Hei, dengar Gandung Jati. Lebih baik kami mati berkalang tanah daripada kami menyerah pada kalian. Hah, kau memang punya jiwa kesatria. Tapi terimalah ajalmu sekarang. Serang! Ayo terus serang! Ayo! Hei, Gandung Jati, rupanya kau tidak bisa diberi ampun. Salahmu sendiri, Wijaya Sakti. Dulu aku memintamu untuk membunuhku. Kau tidak membunuhku. Kau malah mengusir aku dari tanah Pajajaran. Jadi sekarang, aku akan membuat perhitungan denganmu. Majulah, kita tuntaskan dendam kita yang dulu.
Kenapa kamu lakukan semua ini? Sudah aku bilang, Dinda. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak rela kamu mati, Dinda. Sungguh tulus dan suci cintamu padaku, Kanda. Dengar, Kanda, aku pun sangat mencintai kamu. Aku tahu itu, Dinda. Dan aku bahagia bisa mendengarnya. Dinda. Kanda. 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 Kesaktian Wijaya Sakti tidak bisa dianggap remeh. Aku harus cepat-cepat pergi. Nampaknya mereka mau lari meninggalkan tempat ini. Ayo kita kejar mereka. Bambang Larang, Bambang Kintana, ayo berangkat. Aki. Jangan takut, Gusti. Lebih baik sekarang Gusti naiklah, biar kita bisa menyusul Gusti Wijaya Sakti. Siapa mereka, Ki? Nanti saya jelaskan. Sekarang naiklah, waktu kita tidak banyak. Tuan Dinda, ini bukan tindakan kesatria. Jika Tuan membunuh musuh yang sudah tidak berdaya. Kanda, sebulan yang lalu putra dan putri kita pergi dari istana mau menemui Kanda. Kanda ketemu gak sama mereka? Tentu saja, Dinda. Mereka berdua berada di sini. Mereka di mana, Kanda? Bambang Larang, Bambang Kencana, kemarin.
Silahkan Gusti. Terimalah sembah bakti kami berdua ini. Maafkan kami berdua yang tidak mematuhi semua pesan dan amanat ibu, hingga kami harus menjalani hidup seperti ini. Demi menjaga kehormatan dan keutuhan kerajaan Pakuan Pajajaran, maka izinkanlah Nanda berdua untuk tetap tinggal dan menyepi di hutan sancang ini. Siapapun yang memasuki hutan sancang ini dengan itikat tidak baik, maka dia tidak akan pernah kembali. Karena anak-anak kita yang kini menyepi di hutan sancang sana adalah juga keturunan dari ayahmu, Prabu Siliwangi. Maka aku juluki mereka Harimau Siliwangi.